Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Lilis Anggraini, bisa dipanggil Lilis. Kelas 3 MIO Banyuasin, jurusan Manajemen Informatika. Jadi, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum basis data 1. Berikut videonya. Gave my blood, sweat and tears for this. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan membuat query pada tabel penjualan mobil. Nah, di sini ada tabel jual yang berisi nomor urut, kode pembeli, unit, dan tanggal faktur. Lalu yang kedua ada tabel mobil. Di tabel mobil ini ada kode mobil, nama mobil, buatan mobil tersebut, dan harga mobilnya. Nah, lalu kita akan membuat query dari kedua tabel ini, yaitu tabel jual dan tabel mobil. Caranya kita klik create. Yang pertama kita pilih query wizard. Nah, lalu kita pilih yang paling atas yaitu simple query wizard. Lalu klik OK. Nah, di sini saya akan memilih pada tabel jual. Pada tabel jual ini ada field nomor urut, kode pembeli, unit, tanggal faktur. Nah, field ini kita pindahkan ke tabel sebelah sini dengan cara klik panah ini. Langsung kita drag semuanya. Nah, setelah selesai kita klik next. Yang pilih paling atas yaitu the tile show every field of every record. Kita klik next. Nah, di sini saya menambahkannya menjadi jual query 1. Lalu klik finish. Nah, hasilnya maka seperti ini, ada nomor urut, kode mobil, pembeli, unit, dan tanggal faktur. Lalu selanjutnya kita membuat query design. Sama, kita klik create, kita pilih query design. Nah, kita pilih tabel, di sini kita drag tabel jual di sini, lalu tabel mobil kita drag juga. Nah, maka antara kedua tabel ini akan berrelation. Lalu di bawah sini kita pilih sini nomor urut pada tabel jual, lalu pada tabel mobil yaitu kode mobil, lalu nama mobil pada tabel mobil, lalu pembeli pada tabel jual, harga mobil pada tabel mobil, unit pada tabel jual, dan yang terakhir yaitu tanggal faktur. Jual tanggal faktur. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, kita pindah ke view. Kita pilih dataset view. Nah, maka hasilnya seperti ini, ada nomor urut, kode mobil, nama mobil, pembeli, harga, unit, dan tanggal faktur. Setelah itu jangan lupa di save tabelnya. Nah, di sini saya menamainya menjadi query kendaraan. Lalu klik OK. Nah, setelah selesai dua query-nya, ini yang query jual, nah ini yang query kendaraan. Selanjutnya yaitu relationship. Di sini saya menggunakan data perpustakaan yang terdapat tabel anggota, tabel buku, dan tabel transaksi. Nah, di sini saya akan merelasikan atau menghubungkan ketiga tabel yang berbeda ini. Caranya klik table, pilih relationship. Nah, di sini ada ketiga tabelnya yaitu tabel anggota, buku, dan transaksi. Lalu drag ketiga tabel ini satu persatu. Nah, setelah selesai, di sini kode anggota, kode buku, dan kode transaksi itu selaku primary key-nya. Pertama-tama, kita tarik kode anggota ke kode anggota yang ada di tabel transaksi. Nah, kode anggota di tabel transaksi ini mengacu ke tabel anggota, dia selaku YK. Lalu pilih create.
Nah, pada tabel buku ini sama, kode buku selaku primary key-nya kita tarik ke sini. Kode buku selaku foreign key yang mengacu ke tabel buku. Lalu klik create. Nah, ketiga tabel ini sudah terelasikan satu sama lain. Lalu setelah selesai menghubungkan atau merelasikan ketiga tabel ini, selanjutnya saya akan membuat form. Caranya, pilih create, lalu pilih form design, lalu pilih add existing field. Nah, yang pertama saya akan membuat form anggota. Caranya, drag ke 4 field ini. Yang pertama ada kode anggota, yang kedua nama, yang ketiga alamat, dan yang terakhir nomor HP. Lalu kita kasih nama formnya menggunakan label yang ada di atas. Namanya form anggota. Lalu kita ganti font size-nya dan font name-nya. Nah, setelah selesai, lalu pindah ke view, form view. Nah, di sini sudah jadi formnya pada form anggota. Lalu setelah selesai membuat form anggota, selanjutnya saya akan membuat tombol-tombol di form anggotanya menggunakan button. Nah, di sini pilih record operation dan pilih add new record. Lalu next, lalu pilih text. Nah, di sini saya ketik simpan, berarti di sini kita membuat tombol simpan. Lalu klik finish. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tombol, ada tombol tambah, hapus, exit, dan pencarian. Cara membuat tombol ini sama seperti membuat tombol simpan tadi. Selanjutnya saya akan membuat beberapa tombol lagi sama menggunakan button. Nah, di sini ada pembeda. Di sini saya menggunakan record navigation, lalu pilih go to first record. Nah, lalu pilih finish. Selanjutnya kita ambil button lagi. Masih sama menggunakan record navigation. Nah, di sini pilih go to last record, lalu finish. Ambil button lagi, lalu pilih record navigation lagi. Nah, di sini pilih yang go to next record, lalu klik finish. Nah, yang terakhir masih sama menggunakan record navigation. Nah, yang di sini go to previous record, lalu finish. Ini setelah tombolnya dirapikan, untuk melihat hasil from anggotanya, klik view, lalu pilih from view. Nah, lalu saya uji coba tombol-tombol ini apakah berfungsi. Nah, ternyata berfungsi. Setelah selesai membuat form anggota, selanjutnya saya akan membuat form buku. Caranya sama, pilih create, lalu pilih form design. Add existing field. Nah, di sini saya membuat form buku. Lalu drag beberapa file ini. Pertama ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Lalu kasih nama formnya menggunakan label. Sini namanya form buku. Lalu ganti font size-nya menjadi 36 dan font name-nya.
Lihat hasilnya, pilih view lalu pilih from view. Nah, ini hasil dari from bukunya. Lalu sama seperti from anggota tadi, pada from buku ini saya akan membuat tombol-tombolnya juga menggunakan button. Yang pertama saya membuat tombol tambah menggunakan record operation, add new record, next, lalu build text. Nah, di sini saya membuat tombol tambah, lalu klik finish. Nah, di sini saya sudah membuat tombol-tombolnya pada from buku. Cara membuat tombolnya sama seperti pada from anggota tadi. Lalu di sini saya akan mencoba tombolnya, klik view lalu from view. Nah, ini semua tombolnya sudah bisa digunakan. Lalu save from-nya, jangan lupa di save. Ini from buku, lalu klik OK. Dan yang terakhir saya akan membuat from transaksi. Caranya sama, pilih create lalu pilih from design. Nah, pada from transaksi ini dia tuh berisikan ketiga tabel tersebut. Yang pertama, saya mendrag kode transaksi. Nah, yang selanjutnya ada tabel anggota, yaitu kode anggota, lalu nama, alamat, dan nomor HP. Nah, setelah selesai, lalu saya menggunakan tabel buku. Pertama ada kode buku, lalu judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, yang terakhir yaitu tabel transaksi. Sini saya mendrag tanggal pinjam, tanggal kembali, lama sewa, dan denda. Nah, ini setelah selesai. Kemudian setelah selesai semuanya di drag, saya akan memberikan ini rectangle agar terlihat rapi pada tabel anggota dan tabel bukunya. Nah, lalu saya akan memberi nama pada from transaksi ini menggunakan label. Lalu saya ganti font size-nya dan font name-nya. Nah, ini setelah selesai, lalu saya pindah ke view dan pilih from view. Nah, ini adalah hasil dari from transaksinya. Setelah selesai membuat from transaksi, selanjutnya saya akan membuat tombol perintah di dalam from transaksi ini seperti pada from anggota dan from buku. Caranya sama, klik view lalu pilih design view. Nah, untuk membuat tombol perintah ini menggunakan button. Yang pertama saya membuat tombol tambah, pilih record operation, add new record, lalu klik next, lalu pilih text. Saya ketik tambah, lalu klik finish. Nah, yang kedua saya membuat tombol simpan, sama menggunakan record operation, add new record, next, lalu pilih text. Sini saya ganti teksnya menjadi simpan, lalu finish. Sini saya sudah membuat tombol-tombol perintahnya. Cara membuat tombol perintahnya sama seperti from anggota yang sudah saya buat tadi. Nah, lalu kita lihat hasilnya, pilih view lalu from view. Lalu saya uji coba tombolnya apakah berfungsi. Ternyata tombolnya sudah berfungsi semua. Nah, setelah selesai semua, jangan lupa di save from-nya. Misalnya saya save
from transaksi, lalu klik OK. Nah, selanjutnya saya akan membuat report atau laporan. Yang pertama saya membuat report buku. Caranya klik create, lalu pilih report design. Nah, karena yang pertama saya akan membuat laporan buku, maka saya memilih pada tabel buku. Yang pertama saya drag kode buku, yang kedua judul buku, yang ketiga pengarang, yang keempat penerbit, yang kelima tahun, dan yang terakhir harga bukunya. Nah, pada kolom detail sama kita drag juga seperti yang di atas. Pertama kode buku, yang kedua pengarang, dan seterusnya. Setelah selesai di drag semuanya, lalu saya akan memberi nama pada reportnya. Caranya klik kanan, lalu pilih report header footer. Nah, lalu sama menggunakan label. Saya akan menamainya menjadi laporan buku. Lalu ganti font size-nya dan font name-nya. Setelah selesai mendesain report bukunya, lalu lihat hasilnya pada view, lalu klik report view. Nah, ini adalah hasil dari laporan bukunya. Setelah selesai membuat report buku, selanjutnya saya akan membuat report anggota. Caranya sama, klik create, lalu pilih report design. Drag keempat field ini. Yang pertama ada kode anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Pada show details sama, kita drag kode anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, pada form anggota ini saya menambahkan gambar. Caranya kita drag saja gambarnya, lalu pilih sesuai keinginan kalian. Detailsnya sama, tambahkan gambar juga. Nah, setelah selesai, lalu kasih nama pada formnya. Caranya klik kanan, lalu report header footer, sama menggunakan label. Namanya laporan anggota. Setelah selesai mendesain report anggotanya, lalu kita lihat hasilnya. Klik view, lalu pilih report view. Nah, ini adalah hasil dari report anggotanya. Dan yang terakhir yaitu membuat report transaksi. Caranya klik create, lalu pilih report wizard. Nah, yang pertama pada tabel transaksi, kode transaksinya pindahkan ke samping. Lalu pada tabel anggota, kode anggota, nama, dan nomor HP. Lalu pada tabel buku, yaitu kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Lalu balik lagi ke tabel transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama sewa, dan denda. Setelah selesai semua, lalu klik next, next lagi. Nah, di sini ganti menjadi landscape, next, dan finish. Maka hasilnya pada report transaksi akan seperti ini. Lalu yang terakhir saya akan membuat menu switchboard. Caranya
yaitu klik file lalu pilih option. Nah, lalu pilih quick access toolbar, lalu klik panah ke bawah, lalu pilih command not in the ribbon, lalu scroll aja ke bawah, lalu cari yang namanya switchboard. Nah, switchboard manager. Setelah ketemu, lalu klik add, maka si switchboardnya akan pindah ke sebelah sini, lalu klik OK. Nah, maka akan ada tombol di atasnya yaitu switchboard manager. Kita klik saja tombolnya, lalu klik OK. Yes. Nah, yang pertama-tama membuat menu utama. Ganti saja main switchboardnya menjadi menu utama, lalu close. Nah, selanjutnya new, ganti namanya menjadi menu input, lalu oke. Lalu new lagi, saya buat menu laporan, klik OK. Dan yang terakhir buat menu keluar atau exit ya. Oke. Nah, yang pertama kita edit dulu menu utamanya. Caranya klik menu utama, lalu klik edit, lalu klik new. Nah, yang pertama membuat from input data. Nah, pada command-nya yaitu go to switchboard, lalu di sini menu input. Switchboardnya pilih menu input, lalu klik OK. Nah, buat lagi yang kedua sama, klik new, lalu ini laporan sama go to switchboard, dan switchboardnya yaitu menu laporan, lalu klik OK. Dan yang terakhir yaitu exit. Nah, pilih menu keluar, lalu klik OK. Selanjutnya pada menu input, lalu klik edit, lalu klik new. Kita buat namanya menjadi input data Gota. Nah, di sini di command-nya ganti menjadi open form in edit mode. Formnya pilih form anggota, lalu klik OK. Selanjutnya sama, kita membuat input data buku. Caranya klik new, lalu ganti namanya menjadi input data buku, lalu ganti menjadi open form in edit mode, lalu pilih form buku, lalu klik OK. Nah, yang ketiga buat input data transaksi. Caranya sama, input data transaksi, lalu pilih from transaksi, klik OK. Dan yang terakhir ganti teksnya menjadi kembali ke menu utama. Yang ini go to switchboard, sama ini ke menu utama, lalu klik OK. Lalu membuat pada menu laporan. Caranya sama, klik edit, lalu klik new. Pertama membuat laporan buku, laporan anggota dulu, lalu ini pilih open report. Nah, ini membuat laporan yang pertama yaitu report anggota, lalu klik OK. Yang kedua membuat laporan buku. Caranya sama, klik new, lalu ketikkan laporan buku, pilih open report dan pilih report buku. Oke. Yang ketiga membuat laporan transaksi. Caranya sama, klik new, lalu ketikkan laporan transaksi. Ini menjadi open report, dan reportnya pilih report transaksi,
lalu klik OK. Yang terakhir, membuat form kembali ke menu utama. Caranya sama, menggunakan new, kembali ke menu utama. Command-nya go to switchboard dan switchboard-nya menu utama. Lalu klik OK. Nah, yang terakhir kita membuat pada menu keluar, caranya edit, lalu klik new. Di sini keluar dari program. Nah, pada command-nya ganti menjadi exit application, lalu klik OK. Close. Nah, ini setelah selesai semua, lalu kita close. Nah, lalu kita buka di sini switchboard-nya. Ini tadinya ini sudah berhasil dibuat switchboard-nya, lalu kita uji coba. Yang pertama, input data. Di sini saya ingin melihat input data dari data buku. Nah, berarti dia langsung masuk ke from buku. Jadinya saya akan klik kembali ke menu utama. Lalu saya ingin melihat laporan. Nah, ini saya melihat laporan transaksi aja. Nah, ini maka laporan transaksi yang sudah kita buat itu akan terbuka. Kembali ke utama, exit, dan keluar dari program. Selesai. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.